Bayangkan sejenak bahwa Anda berdiri di depan seorang pria yang memegang kendali atas segalanya. Pekerjaannya, rutinitasnya, hubungannya. Segala sesuatu tampak teratur. Tetapi, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap tak tersentuh. Hampir tak terjangkau. Yaitu dunia emosionalnya yang paling dalam. Dan meskipun dia tidak mengatakannya, Anda bisa merasakannya. Ada sebuah tembok, sebuah ruang yang belum pernah terjamah sampai seseorang muncul dan meluluhkannya bahkan tanpa berusaha. Itu bukan sebuah ciuman, itu bukan sebuah janji. Itu adalah sesuatu yang lebih halus, sebuah isyarat, sebuah tatapan, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan. Dan sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Sesuatu yang dia sendiri bahkan tidak menyadari bahwa dia membutuhkannya. Carl Jung pernah berkata bahwa jiwa manusia tidak jatuh cinta pada hal yang jelas, melainkan pada simbol. Jiwa tidak mencari kepastian. Ia mencari cermin. Dan seringkali, apa yang menyalakan api sunyi di dalam diri seorang pria tidak memiliki bentuk atau nama. Itu adalah getaran, sebuah frekuensi yang menyentuh tepat di mana dia mengira tidak ada yang tersisa. Pernahkah Anda merasa seperti menyentuh jiwa seseorang tanpa berusaha? Apakah Anda terkejut dengan seberapa dalam seseorang mengingat Anda, bahkan tanpa berbagi sesuatu yang intens? Jika hal seperti itu pernah terjadi pada Anda, bagikan di kolom komentar. Cerita itu mungkin lebih bermakna daripada yang Anda kira. Hal yang menarik adalah, ketika seorang pria terpengaruh oleh pengalaman seperti itu, dia tidak selalu menunjukkannya. Terkadang dia bahkan menjauhkan diri, menjadi lebih rasional, mencari perlindungan pada hal-hal yang familiar. Tapi itu tidak berarti dia tidak tersentuh. Itu berarti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang dia rasakan, karena apa yang menggerakkannya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu adalah emosi yang tidak meminta izin, perasaan yang tidak sesuai dengan kerangka mentalnya. Dan itulah kuncinya. Jiwa maskulin tidak terbuka pada logika, tetapi pada apa yang menghadapkannya dengan dirinya sendiri, dengan kekosongannya, keinginan terpendamnya, kebutuhannya akan koneksi nyata. Dan koneksi itu tidak muncul dari apa yang dikatakan atau dilakukan seorang wanita. Itu muncul dari apa yang diwakili wanita itu bahkan tanpa dia sadari. Ketika seorang wanita berdamai dengan dirinya sendiri, ketika dia tidak mencari persetujuan, ketika dia memancarkan kebenarannya, kehadirannya menjadi semacam bahasa sunyi, bahasa yang segera dikenali oleh ketidaksadaran pria, bahkan jika pikirannya menyangkalnya. Pada saat itu, dia tidak jatuh cinta pada orangnya. Dia jatuh cinta pada simbolnya, pada janji bawah sadar akan sesuatu yang telah dia cari, tetapi tidak tahu bagaimana menamainya. Ketika Jung berbicara tentang ketidaksadaran kolektif, dia merujuk pada ingatan bersama yang kita semua bawa di dalam diri kita, bahkan jika kita belum menjalaninya secara sadar. Dan di hati seorang pria, seringkali bersemayam citra feminin yang telah menemaninya sejak kecil. Sang ibu, sang pengasuh, sang dewi inspirasi, sang penyelamat. Sosok-sosok yang membentuk imajinasi emosionalnya dan yang kemudian dia proyeksikan pada wanita yang dia temui. Tapi ada satu sosok yang melampaui semua ini. Itulah yang disebut Jung sebagai anima, representasi batin dari feminin yang tidak ditentukan oleh peran, tetapi oleh energi. Dan ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang tanpa menyadarinya memanifestasikan arketipe itu, sesuatu menyala di jiwanya. Itu bukan hasrat, itu bukan kebutuhan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah tiba-tiba dia melihat dirinya terpantul di cermin yang tidak pernah berani dia lihat sebelumnya. Dan hal yang aneh adalah wanita ini seringkali tidak berusaha sama sekali. Dia tidak mencoba merayu,
tidak mengejar, tidak meminta untuk dipilih. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Dia mendiami dirinya sendiri. Dan keaslian semacam itu yang begitu langka, begitu mengganggu, justru itulah yang mengonfrontasinya karena dia tidak bisa mendominasinya. Dia tidak bisa memprediksinya. Dia tidak bisa memasukkannya ke dalam kategori apapun yang dia kenal. Saat itulah kebingungan dimulai karena pikirannya mencoba menjelaskannya, merasionalisasikannya, memaksanya masuk ke dalam kerangka kerja lama. Tapi jiwa tidak bekerja seperti itu. Jiwa tidak bergerak dengan logika. Jiwa bergerak dengan resonansi. Dan ketika seorang wanita bergetar dari kebenarannya, bukan dia yang menyentuh pria itu. Kebenarannya lah yang memanggil pria itu. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang sangat tertarik kepada Anda tanpa alasan yang jelas? Bahwa Anda sepertinya mewakili sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Saya ingin membaca cerita Anda di komentar, karena pengalaman semacam itu mengungkapkan betapa kuatnya keaslian yang hening itu. Masalah dimulai ketika ketertarikan itu menjadi tidak nyaman karena dia tidak tahu bagaimana menangani apa yang dia rasakan. Dia tidak siap untuk begitu terbuka, begitu rentan. Karena apa yang dipicu di dalam dirinya bukan hanya emosi sesaat. Itu adalah panggilan untuk transformasinya sendiri. Dan disinilah banyak hubungan putus bahkan sebelum dimulai. Karena wanita itu tidak mengerti mengapa pria itu menjauh justru ketika segalanya tampak berjalan baik. Dan pria itu juga tidak mengerti mengapa dia tidak bisa tinggal, mengapa sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk lari. Tapi apa yang sebenarnya terjadi adalah dunia batinnya telah disentuh dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan itu, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, awal dari kebangkitan. Di permukaan, mungkin tampak seperti dia melanjutkan hidupnya, bahwa tidak ada yang terjadi, bahwa itu hanya pertemuan biasa. Tapi kenyataannya, ketidaksadarannya telah ditandai bukan oleh ingatan tentang wanita manapun, tetapi oleh apa yang disimbolkan wanita itu. Karena bukan kecantikannya yang memikatnya, bukan kata-kata atau gerak-geriknya, melainkan cara wanita itu membuatnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melihat ke dalam dirinya sendiri. Carl Jung berkata bahwa kita bukanlah apakah apa yang kita tunjukkan, tetapi apa yang kita tekan. Dan seringkali apa yang ditekan seorang pria justru adalah kebutuhannya untuk merasa rentan, untuk berserah, untuk berhenti mengendalikan. Itulah sebabnya ketika seorang wanita muncul yang tidak menuntut, tidak memohon, tidak perlu membuktikan apapun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena wanita itu tidak mewakili peran dalam hidupnya. Wanita itu mewakili sebuah portal, portal menuju sisi bayangannya. Dan dalam bayangan itu terletak segala sesuatu yang telah dia sangkal tentang dirinya sendiri. Kerapuhannya, kelembutannya, ketakutannya akan ditinggalkan, keinginan mendalamnya untuk benar-benar dicintai. Dan tentu saja, itu menakutkan karena tidak ada yang mengajarinya bagaimana menavigasi perairan itu. Dan tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa cinta bukanlah perebutan kekuasaan, melainkan ruang suci untuk transformasi. Jadi apa yang dia lakukan? Dia melindungi dirinya sendiri. Dia menjauh. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak sedalam itu. Dan dia mencari kenyamanan dalam hal-hal yang familiar, dalam hal-hal yang dapat diprediksi. Tapi di malam hari, ketika kesunyian turun dan tidak ada lagi topeng yang tersisa untuk dipegang, wanita itu kembali. Bukan bayangannya, tapi kehadirannya. Perasaan yang tidak bisa dia jelaskan, tetapi tetap hidup, berdetak seperti lagu yang tidak bisa dia lupakan. Dan disitulah dimulai proses yang tidak terlihat, tetapi tidak dapat diubah.
Ketidaksadarannya mulai bekerja untuk mengingatkannya bahwa ada sesuatu dalam wanita itu yang tidak biasa, sesuatu yang bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang refleksi. Karena wanita itu tidak menawarinya sebuah hubungan, dia menawarinya sebuah kesempatan. Dan dia tanpa sadar membiarkannya pergi. Pernahkah terjadi pada Anda bahwa seseorang menjauhkan diri dari Anda tanpa alasan yang jelas hanya untuk kembali lagi nanti, seolah-olah mereka memahami sesuatu yang terlambat? Jika pernah, saya ingin Anda membagikan cerita Anda di komentar. Karena terkadang kepergian itu bukanlah penolakan, itu adalah jeda untuk memahami. Dan pemahaman itu tidak datang dengan mudah. Butuh waktu, keheningan, dan kejujuran. Tapi ketika dia akhirnya mulai melihat dengan jelas, tidak ada yang sama lagi. Karena sekarang dia tahu bahwa apa yang menggerakkannya bukanlah wanita itu sebagai pribadi, melainkan apa yang diungkapkan wanita itu kepadanya tentang dirinya sendiri. Dan jejak semacam itu tidak memudar. Ada tahap ketika dia mulai mencarinya. Pada orang lain, dia tidak mengakuinya. Mungkin dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi sesuatu di dalam dirinya membandingkan, mengingat, memproyeksikan, dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Karena apa yang dia cari bukanlah seseorang. Itu adalah sebuah sensasi. Kehadiran yang tenang itu, kebebasan emosional itu, cara untuk sekadar ada tanpa menginvasi, mencintai tanpa meminta, yang menandainya tanpa bersuara. Dan saat itulah obsesi halus dimulai, bukan dengan wanita itu, tetapi dengan apa yang hilang darinya ketika wanita itu pergi. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dengan wanita itu, dia tidak hanya kehilangan sebuah hubungan, dia kehilangan kesempatan untuk sembuh melalui koneksi. Dan sekarang segalanya terasa lebih kosong, lebih dangkal, karena tidak ada orang lain yang membangkitkan dalam dirinya apa yang dilakukan wanita itu. Dan itu tidak membiarkannya istirahat. Carl Jung percaya bahwa apa yang kita sangkal dalam diri kita menjadi takdir kita. Dan apa yang disangkal pria itu bukanlah ingatan tentang wanita itu, melainkan apa yang diaktifkan wanita itu dalam dirinya. Itulah sebabnya dia terus melihatnya dalam gerakan orang lain, dalam kata-kata tertentu, dalam keheningan tertentu. Bukan karena wanita itu hadir, tetapi karena jejaknya terus bergetar dalam ketidaksadarannya seperti simbol yang hidup. Dan semakin dia menyangkalnya, semakin kuat jadinya. Kemudian datanglah dorongan untuk kembali, untuk menemukannya, untuk memulihkan apa yang hilang darinya. Tapi apa yang dia inginkan bukanlah wanita itu. Itu adalah apa yang dia rasakan ketika dia bersamanya. Itu adalah versi dirinya yang hanya ada di hadapan wanita itu. Versi yang lebih bebas, lebih rentan, lebih nyata. Tapi versi itu tidak bergantung pada wanita tersebut. Itu bergantung pada kesediaannya untuk melihat ke dalam. Pernahkah seseorang kembali kepada Anda mengatakan mereka tidak bisa melupakan Anda, tetapi tanpa bisa menjelaskan alasannya? Apakah mereka mencari Anda dengan tubuh mereka, tetapi tanpa melakukan pekerjaan jiwa? Jika hal seperti itu terjadi pada Anda, bagikan di komentar. Karena seringkali kita percaya itu cinta, padahal sebenarnya itu adalah penghindaran. Karena agar pria itu bisa benar-benar mencintai, tidak cukup baginya untuk ingin merasakan lagi. Dia harus berani mengintegrasikan, mengakui bahwa apa yang diwakili wanita itu adalah cermin dari dirinya yang tertidur, dan bahwa bagian ini tidak dapat lagi diabaikan. Pada titik itu, jika dia memiliki keberanian, perjalanan dimulai, perjalanan ke dalam. Dia tidak lagi mengejar wanita itu, tidak lagi menyalahkannya, tidak lagi mencoba memilikinya. Sekarang dia bertanya pada dirinya sendiri, bagian mana dari diriku yang tak terbangun di hadapannya? Luka apa yang tak terekspos?
Kebenaran apa yang dia tunjukkan padaku dalam diamnya? Dan pertanyaan itu, meskipun menyakitkan, adalah langkah pertama menuju transformasi, karena dia tidak lagi berusaha mengisi kekosongan. Dia mencoba memahaminya. Dan dalam pencarian itu, tanpa menyadarinya, proses individuasinya dimulai. Pada tahap ini, dia tidak lagi berlari. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Dia berhenti sejenak, mengamati, membiarkan dirinya merasakan apa yang telah dia hindari begitu lama. Dan bahkan jika dia masih belum tahu cara menyembuhkannya, setidaknya dia tidak lagi menyangkal dirinya sendiri. Itu sudah merupakan langkah besar, karena transformasi sejati tidak terjadi ketika segalanya dipahami. Itu terjadi ketika kita berhenti berlari. Carl Jung berkata bahwa proses individuasi dimulai ketika diri berkonfrontasi dengan ketidaksadaran dan mengakui bahwa keutuhan tidak ditemukan di luar, tetapi dalam integrasi bagian-bagian jiwa yang terpecah. Dan seringkali integrasi itu dimulai dengan kehilangan, ketidakhadiran yang tidak bisa digantikan. Seorang wanita yang tanpa berusaha meninggalkan cahaya alih-alih kekosongan. Dia mengingat momen-momen. Hal-hal yang wanita itu katakan, hal-hal yang tidak dia katakan, gerakan sederhana yang sekarang tampaknya jauh lebih bermakna, dan dia menyadari bahwa untuk pertama kalinya seseorang benar-benar melihatnya, bukan karena apa yang tampak darinya, bukan karena kesuksesannya, kekuatannya, atau karismanya, tetapi karena siapa dia sebenarnya di balik itu semua. Dan itu melucuti senjatanya. Karena di dunia di mana begitu banyak pria telah belajar melindungi diri di balik topeng, dilihat secara mendalam hampir tak tertahankan. Itu seperti telanjang di depan jiwa lain. Namun, itu juga yang paling mereka rindukan. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang terekspos hanya oleh tatapan Anda? Bahwa tanpa mengatakan apa-apa, Anda membuat seseorang menghadapi diri mereka sendiri. Jika hal seperti itu terjadi dalam hidup Anda, bagikan di komentar, karena terkadang kita tidak menyadari kekuatan yang kita bawa dalam jiwa kita, sampai seseorang memantulkannya kembali kepada kita. Dan disinilah dia mulai mengerti. Bukan wanita itu yang perlu dia pulihkan. Itu adalah hubungannya dengan dirinya sendiri. Wanita itu adalah permulaan, pemicu, titik puncaknya. Tapi tugas sekarang adalah internal. Itu adalah tugasnya. Dia berhenti mencari seseorang untuk disalahkan. Berhenti berharap masa lalu akan kembali. Dan perlahan mulai menanyakan pertanyaan baru pada dirinya sendiri. Siapa aku tanpa pertahananku? Bagian mana dari diriku yang tidak pernah aku izinkan untuk muncul ke permukaan? Bagaimana aku bisa menjadi pria yang utuh tanpa mencoba mengisi kekosonganku dengan koneksi sesaat? Dan kejujuran itu mulai mengubahnya. Mungkin dia belum tahu cara mencintai secara berbeda. Mungkin dia masih tersandung, tetapi dia tidak lagi mencintai karena kebutuhan. Dia tidak lagi mencari karena kekurangan. Dia belajar untuk bersama dirinya sendiri, memilih dirinya sendiri, mendengarkan dirinya sendiri. Dan dalam keheningan itu, wanita itu masih ada di sana, bukan sebagai ketidakhadiran, tetapi sebagai simbol dari apa yang pernah mampu dia rasakan, dan sekarang akhirnya dia izinkan dirinya untuk mengerti. Seiring waktu, sesuatu mulai menetap di dalam dirinya. Tidak ada lagi urgensi yang begitu besar. Tidak ada lagi kebisingan. Kecemasan akan kebutuhan untuk memahami segalanya perlahan memudar. Dan sebagai gantinya, jenis ketenangan baru mulai muncul. Bukan karena tidak sakit lagi, tetapi karena sekarang rasa sakit itu masuk akal. Itu bukan lagi luka yang terbuka. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang dibangun kembali dari dalam. Dan dalam rekonstruksi itu, dia tidak lagi mencoba menggantikan.
Dia mulai mengintegrasikan untuk memahami bahwa cinta sejati bukanlah apa yang hilang darinya. Itu adalah apa yang mampu dia bangkitkan. Karena sekarang dia mengerti bahwa bukan wanita itu yang menyelamatkannya. Itu adalah apa yang dipantulkan wanita itu yang membuatnya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Jung berkata, kita tidak jatuh cinta pada orang, tetapi pada kualitas jiwa kita yang kita lihat tercermin dalam diri mereka. Dan itulah tepatnya yang terjadi. Dia tidak mencintai tubuhnya, senyumnya, atau kecerdasannya. Dia mencintai kebebasannya, ketenangannya, keasliannya, kualitas yang dia rindukan, tetapi tidak tahu bagaimana mengembangkannya dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya rasanya sangat sakit, karena wanita itu adalah pengingat akan segala sesuatu yang belum dia miliki, tetapi bisa dia jadikan bagian dari dirinya. Dan di sini sesuatu yang indah terjadi. Dia tidak lagi menginginkan wanita itu kembali. Bukan karena dia melupakannya, tetapi karena dia mengerti bahwa peran wanita itu dalam hidupnya sudah terpenuhi. Wanita itu bukanlah sebuah akhir. Dia adalah sebuah awal, ambang batas yang membawanya ke jiwanya sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang melewati hidup Anda hanya untuk membangunkan Anda dan kemudian menghilang? Kehadiran singkat namun transformatif. Jika demikian, bagikanlah. Cerita Anda mungkin merupakan refleksi yang dibutuhkan orang lain untuk memahami proses mereka sendiri. Dan begitulah, di tengah semua pergerakan internal itu, dia mulai hidup secara berbeda. Dia tidak lagi bertindak karena rasa takut, tidak lagi mencintai dari tempat kebutuhan untuk diterima. Sekarang, dia mengamati dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, membiarkan dirinya menjadi rentan. Dan dalam kerentanan itu, dia menemukan kekuatan sejatinya. Karena mencintai bukanlah mengendalikan, bukan menahan, bukan meyakinkan seseorang untuk tinggal. Mencintai adalah menghuni diri sendiri sepenuhnya dan membagikannya dengan seseorang yang juga telah melakukan pekerjaan di dalam diri mereka sendiri. Dan itu mengubah segalanya. Dia mulai berhubungan dari tempat baru, lebih jujur, lebih tenang, lebih manusiawi. Dan meskipun wanita itu tidak lagi di sana, energinya tetap ada bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai panduan. Karena apa yang ditinggalkannya bukanlah kekosongan. Itu adalah cara baru memandang kehidupan. Cara yang tidak mencari kepemilikan, tetapi koneksi. Cara yang tidak menuntut, tetapi mengalir. Cinta yang tidak memakan rasa takut akan kehilangan, tetapi pada kebebasan untuk berbagi. Pada titik ini, dia telah berhenti bertengkar dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang tidak dia pahami sebelumnya. Dia tidak lagi menghukum dirinya sendiri karena tidak tahu cara mencintai sebagaimana mestinya. Sekarang, dia telah mencapai pemahaman yang mendalam. Cinta bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Dan kesadaran itu, meskipun datang terlambat, telah mengubahnya selamanya. Carl Jung berkata bahwa apa yang kita terima tentang diri kita mengubah kita. Dan itulah tepatnya yang sedang terjadi. Dia mulai menerima bayang-bayangnya, kekosongannya, kontradiksinya. Dia tidak lagi menyembunyikannya. Dia merangkulnya. Dan dengan melakukan itu, dia menjadi lebih manusiawi, lebih utuh, lebih mampu benar-benar mencintai. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas apa yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Wanita itu bukanlah cita-cita yang tak terjangkau. Dia adalah wanita nyata yang hanya cukup mencintai dirinya sendiri untuk tidak tinggal di tempat di mana dia tidak dilihat. Dan cinta diri itulah
Tindakan bermartabat dalam diam itulah yang meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Karena di dunia, di mana banyak orang mengacaukan cinta dengan pengorbanan, wanita itu mewakili sesuatu yang revolusioner. Hak untuk pergi ketika bertahan berarti mengkhianati dirinya sendiri. Dan meskipun saat itu menyakitkan, sekarang dia menghormatinya. Pernahkah Anda mengalami keheningan Anda, kepergian Anda, keputusan Anda untuk tidak memaksa menjadi disalahpahami? Apakah Anda dibuat merasa bersalah karena memilih diri sendiri? Jika Anda pernah melewatinya, bagikan cerita Anda. Itu mungkin memberi kekuatan kepada seseorang yang sekarang menghadapi keputusan serupa. Dia sekarang melihat bahwa transformasinya tidak akan mungkin terjadi jika wanita itu memaksa. Jika wanita itu tetap tinggal. Jika wanita itu memohon cinta. Justru kepergiannya lah yang menyalakan api batin perubahannya. Karena tidak ada yang bisa bangun tanpa terguncang terlebih dahulu. Dan guncangan itu adalah cinta. Cinta yang hening, mantap, dan otentik. Cinta yang tidak membutuhkan kata-kata dramatis atau adegan yang intens. Hanya sebuah pintu yang tertutup dengan tenang. Sebuah kata cukup yang lembut yang tidak datang dari kesombongan, tetapi dari harga diri. Sikap itu mengubahnya lebih dari janji apapun. Karena dalam tindakan itu, dia akhirnya melihat apa yang tidak pernah dia pahami sebelumnya, bahwa jenis cinta yang paling dalam tidak dituntut, itu dihormati. Dan begitulah cara dia mencintai berubah. Dia tidak lagi berusaha membuat terkesan, tidak lagi membutuhkan kendali. Sekarang dia ingin membagikan kebenarannya, bahkan jika itu tidak sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan itu dia menjadi lebih nyata. Dan bahkan jika dia tidak pernah mengatakannya, bahkan jika wanita itu tidak pernah tahu, ada rasa terima kasih yang mendalam di dalam dirinya. Karena wanita itu bukanlah lukanya, wanita itu adalah kuncinya. Orang yang membuka pintu ke versi baru dari dirinya sendiri. Hari ini, ketika dia mengingatnya, rasanya tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Tidak ada lagi pertanyaan yang tak terjawab. Tidak ada lagi kecemasan tentang penutupan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih bersih. Seolah-olah dia akhirnya bisa melihat ikatan itu, bukan dari tempat kekurangan, tetapi dari tempat rasa syukur. Karena wanita itu bukanlah kesalahan. Dia adalah pesan, percikan, guru yang tidak perlu menggunakan kata-kata, karena kehadirannya sudah merupakan wahyu. Carl Jung berkata bahwa pertemuan-pertemuan besar dalam hidup tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena jiwa membutuhkannya untuk berkembang. Dan pertemuan dengan wanita itu meskipun singkat, meskipun aneh, meskipun mungkin tidak lengkap, adalah sempurna. Karena itu menandai sebelum dan sesudah dalam kisah batinnya. Dia tidak lagi mencari wanita itu pada orang lain. Tidak lagi memproyeksikannya pada wajah-wajah baru. Sekarang dia membawanya di dalam sebagai simbol, sebagai kompas, sebagai kehadiran yang tanpa tinggal membawanya kembali ke esensinya. Dan itu adalah bentuk cinta sejati yang paling dalam. Ketika itu tidak mengikat Anda, ketika itu tidak mendominasi Anda, ketika itu tidak mengondisikan Anda, tetapi sebaliknya mengungkapkan Anda, mengubah Anda, mengingatkan Anda tentang siapa Anda dan siapa Anda bisa menjadi. Mungkin Anda yang menonton ini adalah wanita itu. Orang yang menyentuh jiwa seseorang bahkan tanpa berusaha. Orang yang pergi dengan tenang tetapi meninggalkan gema yang tidak pernah pudar. Orang yang dengan bermartabat menunjukkan jalan ke dalam dan merasa disalahpahami, bingung, atau bahkan ditolak. Tapi mungkin hari ini Anda akan mengerti. Anda tidak dilupakan. Anda terintegrasi. Dan itu sangat kuat. Atau mungkin Anda adalah pria yang sedang mengalami kebangkitan yang terlambat, yang mulai mengerti bahwa apa yang hilang darinya bukan hanya sebuah hubungan, tetapi kesempatan untuk menemukan dirinya lagi.
Dan jika itu masalahnya, biarkan pesan ini menjadi mercusuar Anda. Karena tidak masalah seberapa terlambat kesadaran tiba, itu selalu datang pada waktu yang tepat ketika jiwa siap. Dan sekarang saya bertanya kepada Anda dengan sepenuh hati, pernahkah Anda merasa bahwa energi Anda mengubah seseorang bahkan tanpa menyadarinya? Apakah Anda kehadiran yang mengguncangnya, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskannya? Atau apakah Anda pria yang mulai bangun setelah kehilangan? Bagikan di bawah ini. Cerita Anda mungkin persis seperti apa yang orang lain perlu baca hari ini. Jika konten ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jika Anda merasa pesan ini berbicara langsung ke jiwa Anda, saya mengundang Anda untuk meninggalkan komentar, berlangganan saluran ini, dan nyalakan notifikasi untuk melanjutkan perjalanan penemuan diri ini bersama kami. Di sini, setiap cerita memiliki ruang. Setiap refleksi bisa menjadi benih bagi hati yang lain. Dan jika Anda merasa konten ini memberi Anda sesuatu yang bermakna, Anda dapat mendukung saluran ini dengan menjadi anggota atau dengan mengklik tombol "Terima kasih Super". Itu membantu kami terus membuat konten yang lebih dalam, manusiawi, dan transformatif. Terima kasih telah berada di sini, karena mengizinkan kami memasuki dunia batin Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai saat itu tiba, teruslah kembali kepada diri Anda sendiri.